Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Ari Eksandi, SEMAK. Perkenalkan, saya Reisha Mita Kayla Mensarani dengan NIM 2023-011053. Di video kali ini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah Seminar Akuntansi Manajemen. Berikut ini merupakan video penjelasan. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana alur data transaksi dapat diubah menjadi laporan manajer yang berguna serta juga akan memberikan ilustrasi sederhananya. Jadi dalam sistem informasi akuntansi manajemen, data ini memang tidak langsung menjadi dasar keputusan manajerial. Nah, data transaksi harus melalui proses pencatatan, pengolahan, dan juga analisis agar memiliki makna yang strategis. Nah, proses ini bertujuan mengubah data operasional menjadi informasi yang relevan bagi manajemen. Jadi alurnya ini dimulai dari pencatatan transaksi harian seperti penjualan, pembelian bahan baku, pembayaran gaji, dan juga biaya operasional. Nah, data ini tuh dikumpulkan melalui dokumen-dokumen sumber dan juga dicatat secara sistematis dalam sistem akuntansi ini sendiri. Nah, tahap ini akan menekankan ketelitian karena tentunya akan menjadi fondasi bagi proses selanjutnya. Nah, data yang telah tercatat ini kemudian akan diolah dan juga diklasifikasikan berdasarkan jenis biaya, produk, ataupun periode waktunya. Nah, sistem akuntansi ini dapat melakukan peringkasan dan juga perhitungan sehingga terbentuk informasi yang lebih terstruktur dan dapat diandalkan. Setelah itu, informasi ini akan dianalisis untuk membandingkan realisasi dengan anggaran atau standar yang telah ditetapkan. Nah, hasil analisis ini disajikan dalam bentuk laporan manajerial yang akan disesuaikan juga dengan kebutuhan pengambilan keputusan seperti laporan biaya, laporan kinerja, atau misalnya laporan varians. Nah, laporan ini akan membantu manajemen dalam melakukan evaluasi dan juga pengendalian. Contohnya sebagai ilustrasi, pada perusahaan manufaktur, bagian produksi ini akan mencatat penggunaan bahan baku dan juga jam tenaga kerja setiap hari. Awalnya data ini hanya berupa angka, kuantitas, dan juga biaya. Tapi setelah diproses, data akan diklasifikasikan menjadi biaya bahan baku langsung dan juga biaya tenaga kerja langsung per produk. Nah, sistem inilah kemudian akan menyusun laporan biaya produksi per unit dan juga membandingkannya dengan standar biaya yang telah ditetapkan perusahaan. Nah, dari laporan ini, manajer tentunya dapat melihat adanya selisih biaya, misalnya penggunaan bahan baku yang melebihi standar, atau misalnya jam kerja yang tidak efisien. Sehingga informasi ini akan menjadi dasar bagi manajemen untuk mengambil tindakan korektif seperti mengevaluasi pemasok, atau memperbaiki metode kerja, ataupun meningkatkan pengawasan dari proses produksi. Oke, untuk menjawab pertanyaan yang kedua terkait analisis skenario perusahaan dalam menghadapi krisis dan bagaimana informasi dari SIAM dapat digunakan untuk mengambil keputusan yang strategis. Nah, jadi pada dasarnya seperti yang kita ketahui bahwa sistem informasi akuntansi manajemen atau yang biasa kita kenal dengan SIAM memang dituntut bersifat fleksibel karena lingkungan bisnis ini kan selalu mengalami perubahan, baik yang bersifat internal maupun juga eksternal. Nah, fleksibilitas ini yang akan menjadi semakin penting atau krusial ketika perusahaan menghadapi kondisi krisis, misalnya penurunan permintaan pasar akibat perlambatan ekonomi, perubahan preferensi konsumen, atau juga tekanan persaingan yang meningkat. Nah, dalam situasi seperti inilah, keputusan manajerial tidak dapat lagi hanya mengandalkan intuisi, melainkan harus didukung oleh informasi yang relevan, tepat waktu, dan juga dapat diandalkan, yang mana hal tersebut tentunya disediakan oleh SIAM ini sendiri. Nah, sebagai ilustrasi, apabila terjadi penurunan permintaan pasar, perusahaan akan menghadapi risiko penurunan pendapatan, kelebihan kapasitas produksi, serta tekanan juga terhadap arus kas. Nah, melalui SIAM ini, manajemen dapat memperoleh informasi biaya dan juga pendapatan yang secara lebih rinci. Misalnya, data biaya tetap dan juga biaya variabel, margin kontribusi per produk, serta peran penjualan pada berbagai segmen pasar. Nah, informasi ini yang memungkinkan manajemen untuk menganalisis produk atau lini usaha mana yang masih memberikan kontribusi positif dan mana yang justru membebani kinerja keuangan perusahaan. Nah, berdasarkan analisis tersebut, perusahaan dapat mengambil keputusan strategis seperti penyesuaian volume produksi, penghentian sementara produk yang tidak menguntungkan, atau pengalihan fokus ke segmen pasar yang relatif lebih stabil. Nah,
Selain itu juga, sistem informasi akuntansi manajemen ini juga dapat menyediakan informasi untuk mendukung pengendalian biaya secara lebih ketat selama masa krisis. Nah, dalam kondisi permintaan menurun inilah, efisiensi tentunya menjadi prioritas yang utama. Laporan biaya berbasis aktivitas, anggaran fleksibel, serta analisis varian yang dihasilkan oleh SIAM tentunya dapat membantu manajemen untuk mengidentifikasi sumber pemborosan dan juga ketidakefisienan dalam proses operasional. Sehingga dengan demikian, perusahaan tentunya dapat nih merumuskan strategi penghematan biaya yang lebih terarah, bukan sekedar pemangkasan anggaran secara umum yang berpotensi mengganggu operasi inti dari perusahaan. Kiranya sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.